Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha risalah fakashafallahu bil ummah tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkenan kepada kita memberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di majelis yang penuh barokah ini. Yang kedua, sholawat serta salam sama-sama kita panjatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memperhatikan kita, yang senantiasa mencintai kita, yang senantiasa mengontrol, memonitor apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Kalau seandainya perbuatan itu adalah perbuatan baik, maka beliau juga ikut bangga, ikut senang. Dan kalau seandainya perbuatan yang kita lakukan atau perbuatan umat Rasulullah SAW pada hari ini adalah perbuatan yang tidak cukup dibanggakan, maka Rasulullah SAW berkenan memintakan istighfar bagi kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sudah mendekati dengan bulan Rajab ya. Bulan depan sudah ada di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu banyak hikmah tentunya di dalamnya. Dan sebagaimana penamaan bulan Rajab itu dalam as-sunnah dikatakan bahwa bulan Rajab itu adalah Rajab al-Fard. Al-Fard, kenapa dikatakan al-Fard? Yaitu bulan Rajab itu salah satu dari Ashhurul Hurum yang tersendiri ya. Kalau yang lainnya gitu kan, bulan-bulan yang diharamkan di dalamnya perang pada zaman jahiliyah. Jadi walaupun jahiliyah akan tetapi masih ada baqaya, ada sisa-sisa zaman jahiliyah yang mereka laksanakan dari agama Al-Hanifiyah, dari agama yang lurus yang diwariskan oleh Sayyidina Ibrahim ya. Dan Rasulullah SAW pun dalam beberapa syariahnya tentang haji dan yang lain sebagainya itu masih mengadopsi beberapa madhab yang diwariskan sebelum Islam datang ya, yaitu ada beberapa madhab tentang masalah haji, walaupun ya sudah banyak penyimpangan pada zaman itu. Akan tetapi Rasulullah SAW mengambil yang paling selamat sampai disyariatkannya haji pada era Islam seperti itu. Al-Fard yang berarti terpisah dari yang lain karena Rajab ini berbeda dengan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram yang semuanya berkumpul. Rajab di sini terpisah ya dari empat bulan tersebut hanya Rajab yang berbeda dan juga nama lain dari Rajab itu adalah Al-Asab ya, karena di dalamnya begitu banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang ditimpakan kepada umat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa diakuinya bahwa bulan Rajab ini adalah bulan di mana kita menyemai, menanam. Dan sedangkan bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami. Dan bulan Ramadan adalah bulan di mana kita menuai apa yang telah kita tanam. Atau beliau mengistilahkan lain, yaitu bahwa Rajab itu adalah bulan Allah, sedangkan Sya'ban adalah bulan Rasulullah, karena pada bulan Sya'ban turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi bulan Rajab adalah bagaimana cara menanamnya, yaitu menanamnya dengan istighfar ya.
Nah, kemudian bulan Sya'ban yaitu dengan menyirami dengan apa? Dengan salawat. Baru ketika nanti bulan Ramadan kita menuai dengan Al-Quran. Seperti itu. Dan Rasulullah SAW membiasakan pada awal bulan Rajab itu dengan sebuah doa ya. Allahumma ahillana bil yumni wal barakah, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahkan Rajab kami dan Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Jadi persiapan untuk Ramadan itu bukan pas Ramadan ya. Ya mungkin kita terbiasa mempersiapkan sesuatu itu hanya sesuatu yang materi, akan tetapi spiritual itu lebih penting daripada materi. Jadi para ulama dulu ya, bahkan mungkin saya lihat ya, kadang kalau yang di Mesir sana yang saya perhatikan, mereka yang tidak memiliki apapun, jadi setelah Ramadan itu selesai, mereka memulai untuk mempersiapkan diri untuk Ramadan tahun depan. Dari mulai materinya, dari mulai spiritualnya, dan mulai Al-Qur'annya juga diulangi kembali seperti itu. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengajak pada bulan Rajab yang akan kita hadapi ini untuk sebagai momentum introspeksi diri. Introspeksi yaitu mengkaji diri, mengkaji hubungan kita kepada Allah. Karena apa? Pertama kepada Allah dulu. Ya, karena pada bulan Rajab kita sebagai umat Rasulullah SAW yang dikaruniai begitu banyak ya mukjizat yang sebelumnya saya mengutip Imam Suyuti ya, bahwa mukjizat itu sekitar 3.000 mukjizat. Ternyata barusan saya membaca dari Hasyiat As-Sawi ya, bahwa ternyata mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu sekitar 170.000 gitu ya. Jadi begitu banyaknya mukjizat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nah, bahkan salah satu mukjizat yang terbesar di samping Al-Quran adalah Al-Isra wal Mi'raj. Dan dikatakan dalam sebuah hadis bahwa kenapa kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Karena salat ya, oleh-oleh dari Isra Mi'raj itu adalah salat. Itu adalah Mi'rajul Mukmin. Jadi kalau kita tidak bisa menyaksikan apa yang disaksikan oleh Rasulullah SAW itu, maka kita perbaiki salat kita. Ya. Karena kalau para sahabat radhiyallahu anhum, sebagaimana diungkapkan beberapa riwayat, karena mereka melaksanakan salat dengan benar-benar salatnya, sehingga ada beberapa sahabat radhiyallahu anhum ketika ditanya, "Ma nasibuka minas shalah?" Apa bagian kamu dari salat? Dari Quran banyak ya disertakan bahwa walladzina hum fi salatihim, ada yang khasyi'un, ada yang khusyuk ya. Ketika ditanya Sayyiduna Hatim Al-Asam, bagaimana khusyuk dalam salat? Khusyuk dalam salat, kata beliau, adalah saya membayangkan bahwa di depan saya adalah Ka'bah dan di belakang saya adalah malaikat maut, dan saya melihat dengan kepala sendiri, dengan mata kepala sendiri, di kanan saya adalah orang-orang surga, ahli surga, mereka menikmati. Dan di sebelah kiri saya melihat, bukan seakan-akan ya, saya melihat ahli neraka, mereka berteriak-teriak. Seperti itu khusyuk. Sudah sampaikah kita ke derajat ini gitu. Akan tetapi Imam Asy-Syadzili ketika ditanya, "Ya Imam, apa bagian kamu dari salat?" Ya. Beliau menjawab, "Walladzina hum fi salatihim daimun." Bagian saya dari salat itu yaitu mereka termasuk orang-orang yang senantiasa salat. Salat dalam artian doa, salat dalam artian zikir. Karena waktu yang kita lewatkan di dunia ini kalau tanpa zikir itu sia-sia. Akan tetapi kalau kita niatkan zikir, itu sama saja dengan salat.
Jadi as-salatu mi'rajul mu'min. Nah, bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Allah, bagaimana kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berusaha memperbaiki hubungan kita kepada para malaikat, yaitu menyangkut keimanan, ya, karena sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat, banyak sekali dari para sahabat yang mampu melihat malaikat. Salah satu diantaranya Sayyidina Imran bin Husain, dan juga para sahabat semuanya melihat kumpulan malaikat ketika perang Badar dan perang Hunain, dan itu dicatat dalam Al-Quran, ya. Dan juga bagaimana kita memperbaiki hubungan kita kepada Al-Quran yang kita baca. Selama ini kita hanya membaca Al-Quran, ya, hanya mulut saja. Akan tetapi sebenarnya dalam Al-Quran itu ada rahasia-rahasia yang kalau kita pergunakan akal kita pergunakan hati kita, kalau kita pergunakan emosi kita, ya kita sertakan bacaan kita dengan emosi kita, dengan hati kita, maka kita akan bisa temukan. Di antaranya salah satunya, sebagaimana diungkapkan oleh Al-Imam Sya'rawi pada tafsirnya, ketika beliau mengkaji dari sisi Isra dan Mi'raj, ya mungkin akan saya fokuskan terhadap Al-Isra wal Mi'raj yang bahasan kita, ya karena salah satu oleh-oleh dari bulan Rajab, ya. Beliau mengatakan bahwa dalam Isra wal Mi'raj, kalau kita memperhatikan dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana disebutkan bahwa Al-Isra bagiannya, ya, ketika proses Isra itu adalah surat Al-Isra, dan Al-Mi'raj itu bagiannya adalah surat An-Najm. Dan Imam Sya'rawi mengatakan apa yang beliau lihat, apa yang Rasulullah SAW lihat ketika surat Al-Isra itu adalah sesuatu yang ditampakkan kepada beliau. Ya, karena apa? Ini dalilnya dari Al-Quran. Kalau kita perhatikan, ya. Al-Quran menyebutkan Subhanalladzi asra bi'abdihi, ya, kemudian pada akhir dari ayat linuriyahu min ayatina. Jadi linuriyahu, kami perlihatkan. Apa yang diperlihatkan kepada beliau, sebagaimana riwayat Al-Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi atau Imam Tirmidzi, ya ada beberapa bacaan yang diperbolehkan. Beliau mengatakan bahwa pada saat mengendarai buruk, ya, Rasulullah SAW secara umum beliau turun di 3 tempat, ya. Yang pertama, ada yang tahu? Yang pertama, malaikat Jibril menyuruh Rasulullah SAW ketika melewati sebuah tempat yang banyak tempat tersebut banyak kurma, ya. Karena pada saat itu Rasulullah SAW sudah sebelum Isra ini dimulai, Rasulullah SAW mengalami kesedihan, ya. Sebelumnya ditinggalkan oleh Sayyidah Khadijah, kemudian pamannya juga, kemudian berusaha untuk mencari tempat hijrah sampai ke Thaif, dan apa yang beliau dapatkan? Beliau mendapatkan batu, beliau mendapatkan darah, beliau mendapatkan usiran. Dan di saat itu secara tidak sengaja, ya berbeda dengan Nabi Musa, ya tentunya. Kalau Nabi Musa ketika dipanggilnya dengan segenap persiapan. Tapi Rasulullah SAW karena begitu dicintai, kita ini adalah umat Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bertemu Rasulullah saja, bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya seolah-olah tidak diperjanjikan. Yang pertama, ketika Rasulullah SAW melewati, ya, tanah yang ditanam di dalamnya banyak kurma, yaitu Ardu Thaibah katanya. Ya, Ardu Thaibah nama lain dari Madinah, karena sebelum dikatakan Al-Madinah Al-Munawwarrah, nama Madinah itu dinamakan Yathrib, atau dengan nama yang lain itu Thaibah, karena ardunya Thaibah, ya. Karena tanahnya sangat bersih gitu, ya. Setelah kedatangan Rasulullah tentunya. Sebelum ada Rasulullah ada beberapa perbaikan yang dari segi lingkungan yang dilakukan oleh Rasulullah, sehingga sekarang
Madinah itu adalah kalkir ya, sebagaimana yaitu tempat yang insya Allah tidak ditemukan permulaan wabah ya, sebagaimana corona menyebar. Kalau Madinah tidak akan seperti itu. Pertama kali Rasulullah SAW turun di Madinah, kata malaikat Jibril, ini adalah tempat hijrah kamu. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya sudah tahu mana arah beliau akan berhijrah, yaitu dikasih tahu oleh malaikat Jibril ketika proses Al-Isra. Kemudian ya, Buraq melanjutkan perjalanannya. Buraq yang kita kenal ya. Buraq itu sebagaimana riwayat, seperti apa Buraq itu? Buraq itu lebih mendekati, sebagaimana diungkapkan oleh Imam As-Salihi di Subulul Huda war Rasyad, itu lebih mendekati ke bentuknya himar. Kenapa himar? Kok bukan kuda? Tentunya kalau kuda mungkin kelihatannya, kalau menurut pandangan kita, lebih keren gitu ya. Kalau kuda itu gagah dan lain sebagainya. Akan tetapi bukan hal itu, akan tetapi memiliki makna lain. Karena kenapa Rasulullah SAW menunggangi Buraq yang lebih mirip ke himar daripada kuda dari segi bentuk ya? Karena Rasulullah SAW adalah salah satu, sebagai satu-satunya, bukan satu-satunya Nabi, akan tetapi salah satu dari ciri kenabian Rasulullah SAW itu menunggangi himar, bahkan ketika perang pun. Kenapa himar? Himar itu adalah dalam bahasa Arab atau dalam wawasan Arab itu, himar itu adalah sebagai simbol dari sebuah keamanan. Jadi perjalanan engkau wahai Rasulullah SAW ini tidak akan berakhir dengan peperangan, tidak akan berakhir dengan perebutan kekuasaan, tidak, akan tetapi dengan penuh keamanan. Dan Rasulullah SAW pernah pada sebuah ghazwah, pada sebuah perang, Rasulullah menunggangi himar. Yang lainnya, walaupun malaikat menunggangi kuda, akan tetapi Rasulullah menunggangi himar. Kenapa? Himar itu kan jalannya kan pelan. Kenapa pelan? Ya, karena Rasulullah SAW memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Ya, nusirtu bisoba, kata Rasulullah, saya memiliki pasukan yang tidak dilihat, yang tidak kelihatan oleh orang lain. Jadi 1000 mil sebelum para musuh menyerang Rasulullah SAW, mereka sudah ketakutan. Dan itu dialami oleh pasukan Rum ya, pasukan ketika mau menyerang Rasulullah SAW. Dan nusirtu bisoba, dan beliau memiliki bala tentara bukan hanya dari kalangan manusia, akan tetapi sampai angin pun ya, Soba itu menjadi pengawal dari Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Buraq ini? Sebelum saya lanjutkan perjalanan yang keduanya, Buraq diriwayatkan kenapa namanya Buraq ya? Buraq waqila ya, dalam bahasa Arab Buraq itu adalah min bariq, yaitu karena warnanya itu sangat terang ya, lamia, yaitu mengkilat ya, atau mimbarqin ya, karena kecepatannya. Dan subhanallah ya, di sini Al-Quran membahasakan perjalanan Rasulullah SAW dengan Buraq itu tidak terbang, bukan terbang, tapi apa yang kita baca di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra. Asra itu berjalan biasa, berjalan dengan tenang, berjalan dengan tenang. Jadi tidak ada, ya mungkin kalau kita naik pesawat ya, pesawatnya yang mungkin sebagian dari hadirin semuanya, Ustadz dan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya mengalami ya, kalau pesawat itu ya apa ya, jadi mungkin ada goncangan dan lain sebagainya. Tapi perjalanan Rasulullah SAW yang dialami oleh Rasulullah SAW itu dengan penuh ketenangan dan keamanan. Dan ini ada sedikit yang harus kita perbaiki hubungannya juga, hatta sampai dengan Buraq pun ya, bahwa ada sebuah hadis, dan kata Imam Ahmad itu hadis itu maudhu, itu mengatakan bahwa pernah katanya Rasulullah SAW ketika mau menaiki Buraq itu seakan-akan nggak mau ya, jadi apa, istamfar,
Ya, jadi apa seolah-olah gak mau gitu, itu seolah-olah dia nggak mau dinaiki oleh Rasulullah SAW, dan itu kata Ibnu Hajar al Asqalani itu, dan diriwayatkan oleh putra dari Imam Ahmad, Muhammad ibni Hambal, itu mengatakan bahwa hadis itu maudhu. Ya karena apa? Karena Buraq itu tidak, pertama kalinya agak sungkan, bukan tidak mau ya, akan tetapi agak sungkan untuk dinaiki Rasulullah SAW, karena pada sebagian riwayat sebenarnya pernah dinaiki, akan tetapi dinaiki oleh Nabi Ibrahim ketika beliau sampai ke Makkah. Akan tetapi karena wibawa Rasulullah SAW sampai ditegur oleh malaikat Jibril, ya Buraq gitu kan, atas tamfirina min Muhammad, apakah kamu tidak mau dinaiki oleh Muhammad? Walam yakhluqullahu khalqan akrama minhu, dan sedangkan Allah Subhanahu wa taala belum pernah menciptakan orang yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa farada 'araqan, jadi sampai saking ditegurnya, saking malunya kata Buraq itu, sampai bersikap seperti itu dan sampai keluar keringatnya. Nah, setelah ditegur oleh malaikat Jibril, akhirnya Buraq itu menjadi tenang. Dan ini dikiaskan terhadap rasa yang dialami oleh Gunung Uhud ketika dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bergoyang, bukan bergoyang karena marah, bukan, akan tetapi karena wibawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki Uhud dan beserta para sahabat waktu itu, sebagian riwayat mengatakan ada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, dan bahkan meriwayatkan ada Sayyidina Utsman gitu kan. Itsbut ya Uhud, ya, diam wahai Uhud, ma alaika illan nabi, ya, kata Rasulullah, yang di atas kamu itu jangan takut kamu wahai Uhud, yang di atas kamu itu hanya nabi, yang satunya lagi siddiq, yang dua orang itu adalah syahidain, ada dua orang syahid. Jadi Rasulullah SAW sudah mengetahui bahwa Sayyidina Umar akan dibunuh dan Sayyidina Utsman akan dibunuh jauh sebelum hal itu terjadi. Rasulullah SAW. Jadi kita harus lebih mengenal Rasulullah SAW karena Rasulullah sudah mengenal kita duluan. Ya. Itu yang pertama, perjalanan Rasulullah SAW ketika Isra-nya, yaitu turun di tanah Madinah. Kemudian kata hadis Imam At-Tirmidzi, karena banyak sekali ya hadis, sampai Imam As-Salihi ini beliau mengarang tentang sirah Rasulullah SAW di Subulul Huda wa Rasyad, itu menulis bab Isra Mi'raj itu satu kitab penuh, satu jilid gitu, sampai 600. Mungkin saya sarikan saja ya, sebagaimana riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Yang kedua, Buraq itu turun di mana? Setelah sholat di Madinah, sholat 2 rakaat di Madinah, ya, itu ada sedikit perdebatan para ulama bagaimana sholatnya. Yang jelas Rasulullah SAW melakukan sholat di Madinah. Yang kedua adalah tempat yang dikunjungi Rasulullah adalah Tur Saina, yaitu adalah Gunung Saina. Ini maksudnya apa? Dalam Al-Isra ini, dalam perjalanan Isra, kita banyak dihadapkan, atau Rasulullah SAW banyak dihadapkan dengan hubungan para nabi, dan kita pun harus memperbaiki hubungan kita sebagai momentum Rajab, memperbaiki hubungan kita dan bagaimana cara kita menilai para nabi yang lain, dan bagaimana cara kita beriman kepada para nabi. Bukan hanya mengimani bahwa nabi itu adalah ada yang wajib kita ketahui ada 25 secara umum, atau 313 rasul, atau 124.000, bukan seperti itu. Akan tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bertemu para nabi, untuk menjadi keluarga nabi nanti di yaumul qiyamah. Karena maaf, sebagian dari kita menerima kabar atau menerima maklumat tentang nabi itu tanpa mencerna. Bahkan bagi sebagian orang percaya saja ketika nabi itu dihinakan,
Bahkan dalam Taurat dan dalam Injil yang sudah dirubah itu salah satu penggambaran Nabi Lut katanya minum-minuman. Naudzubillah. Dan mustahil masa kita mau bertetangga dengan para nabi sedangkan kita masih ada dalam keyakinan dalam diri kita bahwa nabi orang-orang yang bermaksiat. Kita harus meyakini bahwa para nabi itu adalah maksum, karena nabi itu bukan sebuah usaha, berbeda dengan kita. Karena ketika Rasulullah SAW diutus, kenabian itu sudah putus. Para nabi itu adalah orang-orang terpilih. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha, kata Al-Qur'an, wallahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Dan Allah tahu siapa orang yang akan diutus. Jadi bukan orang-orang sembarangan. Bahkan kita begitu gampangnya mempercayai bahwa Nabi Ibrahim katanya pernah syirik. Nauzubillah. Ini dari mana? Ya. Dari mana? Nabi Musa katanya, maaf ya, katanya mulutnya adalah cadel gitu kan. Itu dari mana? Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ma min nabiyyin illa kana hasanul wajhi wa hasanus saut. Tidaklah seorang nabi diutus itu melainkan mukanya itu bersih, mukanya itu berwajah rupawan dan memiliki suara yang fasih. Ya. Dan Rasulullah SAW yang memiliki wajah yang paling tampan dan memiliki suara yang paling fasih. Mudah-mudahan kita nanti mendapat bagian mendengar suara Rasulullah SAW. Ini kenapa hubungan kita kepada para nabi harus diperbaiki? Karena untuk menjadi ahli surga, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'annya, wa naza'na ma fi sudurihim, dalam surat Al-Hijr kalau enggak salah ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami cabut ya dari dalam diri, dari dalam hati ahli surga itu ghil, itu rasa dengki atau rasa prasangka yang buruk gitu kan. Ikhwanan, dan mereka itu semuanya bersaudara. Dan bagaimana kita menuduh bahwa Nabi Ibrahim melakukan syirik? Itu bukan. Para ulama menyebutkan dan ini makanya perlunya kita mentadaburi Al-Qur'an, yaitu membayangkan dan juga bukan hanya membaca saja akan tetapi mengkaji Al-Qur'an. Sebagaimana disebutkan itu dalam surat Al-A'raf ya, wa idz qala Ibrahimu li abihi Azar, ya, ketika berdebat ya dengan Azar. Dan yang Azar itu siapa? Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Azar itu adalah katanya bapaknya, akan tetapi riwayat menyebutkan bapaknya itu kurang tepat ya, karena para nabi itu semuanya adalah bapak-bapaknya juga terpilih gitu. Dan Azar di sini ada siapa? Itu adalah pamannya. Karena dalam bahasa Arab abun itu bisa diidentikan dengan paman, bisa diidentikan dengan siapapun yang lebih tua. Nah, berbeda kalau seandainya walid. Kalau dalam bahasa Arab mengatakan huwa walidi, itu adalah bapak saya, itu yang melahirkan saya. Akan tetapi kalau ab, bisa jadi orang yang dituakan, bisa jadi orang tua angkat dan lain sebagainya. Itu dikatakan bahwa falamma janna alaihi lailu, ketika malam-malam ya. Ini syubhatnya seperti ini, atau anggapannya bahwa Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang naudzubillah katanya dikatakan orang yang syirik karena pas waktu kecil ini katanya melihat apa? Melihat bintang, melihat bulan. Ini yang dikatakan hadza rabbi, bahkan bukan itu. Kalau kita perhatikan Quran, itu dikatakan Nabi Ibrahim mengatakan hal seperti itu bukan Nabi Ibrahim untuk meyakini. Hal tersebut dilakukan ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan kaumnya. Jadi seperti ini. Jadi dalam istilah perdebatan itu namanya mujaratul khasam, untuk menenangkan musuh. Ya, menenangkan musuh itu, jadi kita harus
memahami pola pikir musuh. Kalau musuh menganggap bahwa bintang-bintang itu Tuhan, oh ini kamu bintang kamu ini Tuhan, coba lihat. Oh Tuhan, oh bulan kamu. Tapi coba lihat, perhatikan. Ini yang Tuhan yang kamu anggap ternyata terbenam. Nah seperti itu. Dan seperti itu pula Nabi Ibrahim ketika berdebat dengan Namrud, ya. Ketika Namrud, alam tara ilal ladzi haja Ibrahim, ya, dalam surat Al-Baqarah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim haja, yaitu mendebat rajanya itu, raja kaumnya. Dikatakan, kata Nabi Ibrahim, Tuhan saya itu menghidupkan dan mematikan. Namun apa yang dilakukan oleh raja? Saya juga kata menghidupkan dan mematikan. Terus apa yang dia lakukan? Ternyata membiarkan salah satunya membiarkan hidup, yang satunya lagi dibunuh. Nabi Ibrahim dalam perdebatan itu tidak protes, akan tetapi inilah, karena Quran menyebutkan kita harus memperhatikan, coba lihat cara debat Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu watilka hujjatuna, kata Al-Quran. Apa yang dilakukan, diperdebatkan oleh Nabi Ibrahim, cara berdebat Nabi Ibrahim itu adalah wahyu dari kami. Jadi Nabi Ibrahim tidak mendebat, kamu bukan membunuh atau menghidupkan, akan tetapi kamu tidak menghidupkan yang dari yang tidak ada kemudian menghidupkan, akan tetap. Maka Nabi Ibrahim langsung melewatkan hal itu. Akan tetapi Nabi Ibrahim mengeluarkan tantangan yang lain. Tuhan saya bisa mendatangkan matahari dan membenamkannya. Maka dia fabuhita. Maka dalam Al-Quran itu disebutkan raja itu buhit, ya. Raja itu tidak bisa melawan apa yang dilakukan tantangan Nabi Ibrahim. Jadi hubungan kita dengan Nabi Ibrahim, hubungan kita dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa bagaimana? Jangan mengatakan bahwa Nabi itu, ya bagaimana mungkin ya Nabi disifati dengan sesuatu yang tidak pantas ya bagi orang biasa pun, ya. Padahal Nabi itu adalah seorang yang mulia, ya. Dan takwilnya bagaimana, tafsirannya, kenapa Nabi Musa dikatakan tidak fasih, ya. Tidak fasih bukan berarti Nabi Musa cadel, akan tetapi kita harus melihat dari segi sejarah. Nabi Musa itu adalah seorang yang dari keturunan Bani Israel, dan Bani Israel memiliki bahasa tersendiri. Dan dalam Quran juga surat Al-Hijr, surat Ibrahim dikatakan, wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi. Tidaklah seorang rasul itu diutus kepada seorang umat melainkan dia mengetahui bahasa dari umat tersebut. Dan Nabi Musa bahasanya tentunya lahir, Nabi Musa dari kalangan Bani Israel harus mengenal bahasa Bani Israel. Akan tetapi masalahnya di sini, Nabi Musa itu hidup 30 tahun di mana? 30 tahun di keluarga Fir'aun. Jadi apakah sama orang yang apakah sama, ini saya contohkan terhadap bahasa Indonesia, apakah sama orang yang baru belajar, orang bule yang baru belajar bahasa Indonesia dengan orang yang sudah tinggal 30 tahun di Indonesia? Tentunya tidak. Nah seperti itu takwilnya atau tafsirnya, bahwa Nabi Musa tidak begitu fasih bahasa Bani Israel karena Nabi Musa dibesarkan di kalangan Fir'aun yang memiliki bahasa tersendiri. Seperti itu. Jadi hubungan kita dengan momentum Rajab ini, dengan momentum Isra Mi'raj ini, hubungan kita harus perbaiki lagi. Kalau kita ingin bertetangga, kalau kita ingin memiliki tetangga nanti di surga nanti, bertetangga dengan Nabi Ibrahim, Masya Allah, tetangga kita Nabi Ibrahim, Masya Allah, tetangga kita Nabi Musa dan lain sebagainya. Berarti hubungan kita atau prasangka kita terhadap para nabi tersebut harus diubah. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengenai perjalanan Al-Isra, ya, perjalanan Al-Isra yang kedua, yaitu Rasulullah SAW turun di Turi Saina, yaitu di Gunung Saina yang sekarang menjadi bagian dari Mesir, ya. Ini berarti apa? Bahwa orang-orang soleh semuanya
mereka akan senantiasa saling menghormati, ya. Tidak pernah menjatuhkan orang lain, tidak pernah menjatuhkan saudara dia, ya. Justru apa yang dilakukan atau apa yang didapatkan oleh Nabi Musa, Rasulullah pun menghormati hal itu. Dan yang ketiga, turun di mana? Yaitu turun di Bait Laham. Ketika ditanya, wahai Jibril, ini tempat apa? Rasulullah SAW bertanya. Malaikat Jibril menjelaskan ini adalah tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Maka sholatlah 2 rakaat. Ya. Jadi sholat Rasulullah setelah sholat di sana. Nah, perjalanan yang antara perjalanan Bait Laham ke Baitul Maqdis, kalau yang pernah sampai ke sana, itu antara Bait Laham ke Baitul Maqdis itu kurang lebih antara 11 kilo sampai 15 kilo. Akan tetapi, ya subhanallah, ya, kuasa Allah memperlihatkan kepada Rasulullah SAW berbagai macam bentuk, ya, bentuk kejadian dan bentuk isyarat, ya, kepada Rasulullah SAW. Dalam perjalanan dari Bait Laham ke Baitul Maqdis, Rasulullah diperlihatkan Dajjal dalam bentuknya failamani, kata dalam hadis itu. Failamani itu apa? Yaitu dengan bentuk yang memiliki badan yang besar. Ada beberapa banyak riwayat tentang masalah Dajjal ini, ya. Dan salah satunya menjelaskan bahwa Dajjal itu memiliki lahu himar, akmarul laun, ya, al-hijan katanya. Jadi Dajjal ini memiliki himar. Himarnya itu bentuknya adalah seperti silver katanya. Jadi seperti warna perak gitu. Atau mungkin lebih ke putih. Ya, akmarul laun wal hijan. Hijan itu syadidul bayad, yaitu sangat putih. Dan bagaimana bentuknya ini himarnya? Himarnya itu memiliki arba'una zira, memiliki luas kupingnya, katanya apa? Ya mungkin kalau bahasa sekarang apa, lebar sayapnya itu 40 zira atau kira-kira 20 meter. Yang mungkin bisa kita tafsirkan dengan apa? Dan salah satu riwayat mengatakan bahwa himarnya itu abtar, tidak memiliki ekor. Jadi tidak memiliki ekor yang memanjang. Ya Rasulullah SAW membahasakannya seperti itu. Sebenarnya ya mungkin kalau untuk untuk zaman sekarang akan lebih paham, karena baik Al-Quran ataupun Al-Hadis itu memiliki 3 makna. Ada makna nuzul, yaitu ketika diucapkannya hal tersebut. Ada tanzil. Tanzil itu bisa kita lihat, oh sekarang kayaknya yang dimaksud oleh Al-Quran itu adalah demikian. Ada tanazul yang tadi. Yang tanzil itu apa yang kenyataan yang sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran, seperti surat Al-Zalzalah nanti pada yaumul qiyamah, seperti itu. Jadi Rasulullah SAW di antara perjalanan beliau dari Baitul Laham dari Bait Laham ke Baitul Maqdis banyak ditampakkan hal-hal seperti itu. Yang pertama Dajjal, kemudian ditampakkan iblis dengan apa? Dengan apinya. Kemudian ditampakkan dunia dengan seorang yang perempuan tua. Kemudian ada yang memanggil dari orang Yahudi dan kemudian ada yang memanggil dari orang Nasrani, dan semua Rasulullah SAW tidak mempedulikan hal tersebut. Dan ketika ditanya, apa itu wahai Jibril? Malaikat Jibril menjelaskan yang pertama Dajjal dan sampai yang terakhir. Dan alhamdulillah Rasulullah SAW, kata malaikat Jibril, kamu tidak menoleh sama sekali. Kalau seandainya kamu menoleh, maka umat kamu akan sedikit dan umat kamu akan terombang-ambing oleh orang Yahudi, orang Nasrani. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW sudah sampai Baitul Maqdis dan Rasulullah SAW memarkirkan buruknya, dan para nabi di sana, Rasulullah SAW sudah mendapati para nabi sudah berkumpul, ya.
Dan salah satu riwayat yang menyebutkan, riwayat Tabrani mengatakan bahwa pada saat itu Rasulullah SAW ketika menjadi imam dari para nabi, Allah Subhanahu wa taala sengaja mengutus para nabi dari kuburan-kuburan mereka. Sesuai dengan riwayat Imam Tabrani, "Fanashara lil anbiya fasallaitu bihim." Maka dibangkitkanlah para nabi seluruhnya, ya. Kemudian saya menjadi imam dari mereka. Nah, bagaimana sholatnya? Mungkin ada pertanyaan seperti itu, ya. Sholat itu bersaf-saf tentunya. Apakah saf yang kita alami sekarang di sini itu adalah saf sholat yang hakiki, atau saf sholat hanya maksudnya dalam bentuk yang seutuhnya? Dalam Al-Quran mengatakan wa'uridu ala rabbika shaffa. Ketika kita dikumpulkan di ardul mahsyar, di tanah mahsyar, itu kita akan berkumpul bersaf-saf. Kalau kita perhatikan saf kita di Masjidil Haram seperti apa? Melingkar. Hal seperti itu juga yang terjadi pada para nabi ketika beliau itu sholat. Jadi melingkar. Karena kita bukan di Masjidil Haram, maka kita harus menghadap kiblat, ya. Akan tetapi yang dimaksudkan dalam Al-Quran wa'uridu ala rabbika shaffa, ketika para umat itu semuanya dikumpulkan di ardul mahsyar, semuanya bersaf-saf. Yaitu bersaf-saf itu ada semuanya melingkar, semuanya. Dan para nabi di sana setelah berkumpul semuanya 124.000 nabi, dan sebuah riwayat juga menyebutkan dan para malaikat pun disuruh turun, ya, untuk sholat di belakang Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan adzan dan iqamah pada saat itu? Yaitu adalah malaikat Jibril. Setelah selesai sholat, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika salam yang pertama dan yang kedua? Malaikat Jibril datang mendekati Rasulullah SAW. Kemudian, ya Rasulullah, ini adalah Mikail. Jadi dalam Isra Mi'raj itu ada hikmah, bukan hanya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, bukan hanya kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran, akan tetapi hubungan kita dengan malaikat juga, dengan para nabi juga, ya. Karena Rasulullah SAW dikenalkan dengan malaikat Mikail yang satu-satunya nabi, ya. Satu-satunya nabi yang mengenal malaikat ketika malaikat itu datang bertamu. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Coba kalau kita perhatikan, kalau kita teliti apa yang di dalam Al-Quran, ketika Nabi Lut kedatangan tamu, Nabi Lut apa yang dilakukan? Nabi Lut merasa cemas, merasa khawatir karena Nabi Lut tidak mengetahui siapa tamunya. Dan juga dan juga Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh tamu, ya, yang tamu itu tersebut adalah utusan untuk nanti kepada Nabi Lut, Nabi Ibrahim bingung. Nabi Ibrahim tetap menghadiahkan sapi yang disembelih karena Nabi Ibrahim tidak tahu. Berbeda dengan Rasulullah SAW. Rasulullah mengenal para malaikat dengan wujudnya, dengan wujud aslinya atau wujud yang sudah berbeda dari wujud aslinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hikmah dalam Isra wal Mi'raj ini bukan hanya sebatas dari pelajaran bagi Rasulullah SAW, akan tetapi juga mengenalkan kita kepada para nabi dan mengenalkan kita sebagian dari fungsi dari langit, sebagaimana diungkapkan dari hadis Al-Isra wal Mi'raj. Karena pada proses Mi'raj, ya, setelah selesai Isra, perjalanan dari Mekah ke Baitul Maqdis, Rasulullah SAW melakukan Mi'raj. Ini pemahaman kita tentang Mi'raj yang mungkin harus diperbaiki juga ini hubungannya. Karena selama ini yang bayangan kita itu seolah-olah Mi'raj itu adalah naik
naik yang secara langsung gitu. Dan di atas kita semuanya ada langit yang sama, yang berlapis-lapis. Bukan seperti itu. Akan tetapi kalau kita perhatikan bahasa Al-Quran, Mi'raj, kenapa dilakukan Mi'raj? Mi'raj itu adalah zigzag seperti ini. Jadi Rasulullah SAW melakukan Mi'raj itu bukan seperti ini, akan tetapi seperti ini. Ya. Buktinya, kalau seandainya Mi'raj itu lurus, ya, sebagaimana bayangan kita sebelum ini, gitu kan? Kenapa Rasulullah SAW ketika mendapatkan wahyu untuk sholat yang pertama kali, ada berapa sholat yang pertama kali diwajibkan? 50 kan? Nah, kemudian ketika turun, ya, turunnya ke langit yang ke-6. Kok langit yang ke-6? Ya karena turunnya kepada Nabi Musa. Ya, karena dijelaskan pada Isra wal Mi'raj, Rasulullah SAW pada langit yang pertama bertemu siapa? Bertemu dengan Nabi Adam. Pada langit yang kedua bertemu dengan Sayyidina Isa dan Sayyidina Yahya. Pada langit ketiga Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf. Pada langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Pada langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Pada langit keenam bertemu Nabi Musa. Dan pada langit ketujuh barulah beliau bertemu Nabi Ibrahim. Ya, kalau seandainya berlapis-lapis sebagaimana bayangan kita, ya, bayangan kita yang mungkin kurang tepat dalam mencerna bahasa Al-Quran, itu tentunya bukan pertama kali yang turun, tidak turun kepada Nabi Musa, akan tetapi kepada Nabi Ibrahim, seperti itu. Nah, mungkin ada pertanyaan, apakah di sini ketika melakukan Mi'raj, apakah Rasulullah SAW bersama buraq juga atau tidak? Ada dua riwayat, akan tetapi yang benar menurut Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar Al-Asqalani, buraq itu hanya di dunia saja. Jadi setelahnya Rasulullah SAW, ya, melakukan perjalanan dengan malaikat Jibril tanpa dengan buraq, ya. Nah, Imam As-Salihi yang menjelaskan, dan ada beberapa ulama yang mengkaitkan peristiwa bertemunya Rasulullah SAW dengan para nabi itu dengan apa yang akan dialami oleh Rasulullah SAW di Madinah. Ya. Pertama kali Rasulullah SAW, ya, secara singkat saja, ya. Sudah. Ya. Kesimpulannya mungkin langsung saja ke langit yang ketujuh saja, ya. Ketika Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada kita, ya, mengucapkan salam, wahai ya assalamualaikum marhaban ya Nabi ya Ibni Saleh wa Nabi Saleh, yaitu selamat datang kepada Nabi yang saleh dan anakku yang saleh, ya. Dan ucapkanlah salam kepadaku kepada umatmu, dan famur ummataka, ini mungkin hadiah dari Nabi Ibrahim, ya, bagi kita, mur ummataka bihirasil jannah, untuk menanam tanaman yang ada di surga, ya. Karena kata Nabi Ibrahim, fa inna turbataha qi'an, bahwa surga itu begitu luas dan baunya itu sangat wangi. Kemudian apa tumbuhan yang ada di surga itu? Yaitu adalah ghirasuha la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Menurut riwayat yang lain, yaitu ghirasuha subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini sebagai penjabaran apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dalam surat, yaitu Asy-Syu'ara, yang mengatakan Allahumma ja'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku ini, kata Nabi Ibrahim, itu adalah sebagai bukti kesungguhan umat-umat ahli surga yang akan datang setelahku. Maka hubungan kita dengan Nabi Ibrahim sampai sekarang minimal itu 5 kali, ya.
kita mengucapkan di dalam salat kita, yaitu bersalawat kepada Nabi Ibrahim. Jadi ketika kita bersalawat kepada Nabi Ibrahim, kita harus membersihkan keyakinan kita dan perasaan kita dan juga prasangka kita kepada Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi yang mencintai kita, yang memberikan kita hadiah, terus kita prasangkakan bahwa beliau berbuat kebohongan, bahwa beliau pernah syirik dan lain sebagainya. Maka dengan semangat Rajab ini, marilah kita semuanya mengintrospeksi ya hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para malaikatnya, dan juga kepada para nabi, dan juga kepada lingkungannya. Ya, demikian dari kami. Kalau seandainya ada yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang tidak benar itu murni dari kami. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya tutup majelis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.